Manusia tentu bisa melakukan banyak hal dengan tubuhnya. Tubuh manusia memang memiliki banyak fungsi. Namun, tak semua hal bisa dilakukan setiap orang, bukan? Setiap orang pasti bisa menjentikkan jari, menggerakkan tangan, atau menggerakkan alis. Namun, ada hal yang kemungkinan besar individu tidak bisa melakukannya. Meski sederhana dan tidak terlalu penting dilakukan, tapi tidak semua individu bisa melakukan beberapa hal ini. Sejumlah orang dengan keadaan tertentu mungkin dapat melakukannya, tapi kebanyakan tidak bisa. Berikut 15 hal yang hampir tidak dapat dilakukan manusia. Versi Torinolobi. Jika kamu belajar hal baru hari, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan suka di video ini, lalu bagikan pada teman sobat semua, dan ingat tetaplah belajar di Torinolobi. 15. Menggerakkan kedua alis mata. Menaikkan kedua alis itu mudah. Namun, bagaimana jika menaikkan satu alis dengan frontal? Itu sulit bagian sebagian besar manusia. Beberapa orang bisa menguasai keahlian ini setelah berlatih. Tapi, jangan terlalu berharap karena ini berkaitan dengan otot di sekitar mata yang diturunkan secara genetika oleh orang tua. Hal ini merupakan sebuah refleks yang normal dan merupakan bentuk adaptasi tubuh terhadap adanya pergerakan atau rangsangan dari luar. 14. Menyemprotkan air liur dari lidah. Adapun air liur yang seperti menyemprot juga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Selain dari produksi air liur yang bertambah dengan rangsangan pergerakan membuka mulut, gerakan tertentu pada mulut dan rahang dapat menstimulasi atau memicu kelenjar-kelenjar yang berada di bawah rahang, seperti kelenjar di bagian submandibula. Apabila pergerakan membuka mulut tersebut menekan kelenjar-kelenjar di bawah rahang yang juga terdiri dari berbagai macam otot di bawahnya, akan muncul respon mengeluarkan air liur seperti menyemprot. Hal ini juga merupakan sebuah refleks yang relatif wajar untuk dialami. 13. Menjilat siku sendiri. Sejumlah individu memang dapat menjilat siku mereka sendiri. Ada dua kemungkinan kondisi mereka: memiliki tangan yang pendek atau lidah yang panjang dan lentur. Selain siku, kebanyakan manusia pun tak bisa menjilat hidung sendiri loh. Untuk bisa menjilat siku sendiri, seseorang haruslah memiliki kelenturan luar biasa di otot punggung dan bahu. 12. Menggoyangkan hidung. Jika Anda pernah ingin menggoyangkan hidung Anda seperti Samantha Stephens, Anda mungkin kurang berhasil. Bahkan Elizabeth Montgomery dari pertunjukan klasik, Bewitched, hanya menggerakkan bibirnya untuk memberikan ilusi berkedut. Namun, ada orang yang mampu mengedutkan hidungnya tanpa menjadi penyihir. Anda bahkan bisa melatih diri untuk menggerakkan hidung Anda, mulai dengan mengedut lubang hidung. 11. Menggerakkan daun telinga. Untuk beberapa makhluk hidup, menggerakkan telinga bisa berguna sebagai tanda tertentu, tapi kebanyakan individu tidak dapat melakukannya. Untuk melakukannya, kita perlu menggerakkan 3 otot, depan, atas, dan belakang telinga. 10. Bersin dengan mata tertutup. Tiap kali bersin, secara otomatis mata kita akan tertutup. Banyak informasi yang menyebutkan bahaya jika memaksa mata kita tetap terbuka saat bersin, seperti misalnya bola mata kita bisa melompat keluar. Akibatnya banyak yang menepis rasa penasaran soal hal tersebut. Namun sebenarnya, bisakah kita bersin dengan mata terbuka? Kita menutup mata saat bersin untuk melindungi organ halus tersebut dari partikel dan mikroorganisme yang menyembur dari mulut dan hidung. Secara teoritis, benda-benda tersebut bisa masuk ke mata dan menyebabkan iritasi hingga infeksi. Akibatnya, diduga menutup mata saat bersin bisa menjadi mekanisme perlindungan adaptif. 9. Memasukkan keseluruhan tangan ke mulut. Coba bandingkan ukuran tanganmu dengan lebar mulutmu. Umumnya, mulutmu tak lebih dari 10 cm, sedangkan ukuran tangan umumnya bisa lebih dari 10 cm. Ini tentu membuat kamu tidak bisa memasukkan seluruh tanganmu sekepal ke dalam mulut. 8. Menggerakkan anggota tubuh ke arah yang berlawanan. Gerakan kaki kanan Anda dari tanah dan gerakan searah jarum jam. Sekarang, coba tulis angka 6 dengan jempol kaki Anda. Anda tidak perlu kertas atau pensil, hanya menulis nomor di udara dengan jari kaki Anda. Kebanyakan orang akan menyadari bahwa tanpa berpikir mereka mulai menggerakkan kaki mereka ke arah yang berlawanan, sebagian karena angka tersebut memiliki lingkaran berlawanan arah jarum jam. Beberapa orang merupakan pengecualian untuk aturan ini, baik karena cara otak mereka terhubung atau karena pelatihan. 7. Menyentuh hidung dengan lidah. Lidah kebanyakan orang tidak mencapai sejauh itu, tetapi beberapa orang benar-benar dapat menyentuh hidung atau dagu mereka dengan ujung lidah mereka dalam apa yang dikenal sebagai tanda Gorlin. Hanya hampir 10% dari populasi dunia yang dapat melakukan gerakan ini, butuh lidah yang panjang untuk bisa menjilat hidung sendiri. Jika kamu bisa menjilat hidung, berarti lidahmu cukup panjang. 6. Menyentuh dagu dengan hidung. Sama dengan menjilang hidung dengan lidah,
Ternyata menyentuh dagu dengan lidah juga bisa dilakukan jika kamu memiliki lidah yang panjang. 5. Melipat lidah. Beberapa waktu lalu, calenge trik melipat lidah yang rumit ini sempat ramai di media sosial. Lidah memang lentur. Kebanyakan manusia juga bisa melipat lidah, tapi tak banyak yang bisa menggulung atau melipatnya menjadi berbagai bentuk. Kemampuan melipat lidah dipengaruhi oleh perpaduan beberapa gen rumit yang terjadi pada anatomi manusia. Sehingga, seseorang yang kembar identik pun belum tentu keduanya bisa melakukan hal yang sama. 4. Menekuk tangan dan jari ke segala arah. Jika sobat semua bisa menekuk tangan atau ibu jari ke segala arah, mungkin saja kamu terkena hipermobilitas sendi. Hipermobilitas sendi adalah ligamen yang mengikat persendian sangat lentur, ibu jari jadi mudah bergerak. Kebanyakan orang cenderung sedikit menekuk jari manis mereka ketika mereka menggerakkan jari tengah atau kelingking, juga dikenal sebagai jari kelingking. Konon, ada orang yang mampu mengisolasi tangan dan jari manisnya yang diyakini turun-temurun. 3. Mengkonsumsi makanan yang tidak lazim seperti bubuk cabai. Selain memiliki manfaat, cabai yang diolah menjadi bubuk juga memiliki sisi negatifnya loh. Berikut ini bahaya dari mengkonsumsi cabai bubuk. Memicu adanya gejala difteri. Proses pembuatan cabai bubuk dengan kualitas yang baik harus dibuat dengan teliti dan butuh waktu yang tidak sebentar. Jika bubuk cabai yang dikonsumsi diolah dengan menggunakan cabai yang tidak kering 100%, maka hal ini ternyata dapat memicu terjadinya penyakit difteri. Konsumsi bubuk cabai akan sangat tidak disarankan jika kamu merasa ada masalah pada pencernaanmu seperti mah. Pasalnya, ini bisa memicu mah dan bisa membuat rapuhnya permukaan lambungmu. Oleh karena itu, konsumsi bubuk cabai harus benar-benar diperhatikan. 2. Menggelitik diri sendiri. Kalau digelitik teman, pasti kita akan merasa geli. Sekarang cobalah menggelitik diri sendiri. Kita pasti tidak akan merasa geli. Kira-kira apa penyebabnya? Ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa perasaan geli itu berhubungan dengan otak kita. Kita memiliki otak kecil yang disebut juga cerebellum. Otak kecil ini bisa memprediksi sensori yang muncul oleh gerakan kita sendiri. Kalau kita menggelitik diri sendiri, otak akan tahu dan bisa mengantisipasi sentuhan antara tangan dan titik geli di tubuh. Otak akan mengontrol kepanikan kita sehingga tubuh tidak merespons dengan perasaan geli. 1. Menaikkan kaki ke kepala. Semua jenis atlet dan penampil yang menaikkan kaki hingga ke kepala, mendemonstrasikan kelenturan serta kekuatan dalam keahlian mereka. Orang-orang ini termasuk para penari, figure skater, dan seniman bela diri. Menaikkan kaki ke kepala adalah hal yang sulit, tetapi Anda bisa melakukannya dengan meningkatkan ruang gerak tubuh, membangun kekuatan inti, serta meregangkan betis sedikit demi sedikit. Tetapi ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena ini sangat berbahaya kalau dicoba atau dipraktekkan ya sobatku semua. Itulah tadi daftar 15 hal yang hampir tidak dapat dilakukan manusia. Jika kamu belajar hal baru hari, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan suka di video ini lalu bagikan pada teman sobat semua dan ingat tetaplah belajar di Torinolobi. Terima kasih.